Memainkan permainan masa kecil memang tak pernah membosankan. Apalagi permainan masa kecil kalian dimainkan saat kalian masih kecil. Jika kalian tak pernah memainkan ini saat kalian masih kecil, itu artinya masa kecil kalian bukanlah masa dewasa. Walau demikian, masa kecil tak seindah masa balita. Namun, seindah-indahnya masa adalah masa sekarang yang diwarnai dengan cinta. Anjay. Saat kalian menggosokkan penggaris plastik ke tangan kalian, kemudian kalian dekatkan penggaris plastik tersebut ke kerumunan kertas yang sedang berkumpul ria, maka kertas akan terporak-poranda. Pernah nggak sih kalian memikirkan kenapa kertas itu bisa bergoyang-goyang menari sepanjang hari? Cobalah tengok. Apakah ini merupakan fenomena bukti nyata adanya kertas goib atau jasa pengadaan uang goib? Jangan sampai tertipu ya kalian. Uang goib itu hoax. Kok malah ngomongin uang goib sih? Ya, terserah saya. Sebenarnya fenomena kertas bergoyang itu sama seperti fenomena petir yang katanya petir itu adalah suara cambuk malaikat yang sedang marah. Dulu saya berpikir begitu. Tetapi setelah saya coba sampel lain, Tetapi setelah saya belajar fisika, ekspektasi saya tentang petir itu salah. Ya jelaslah, malaikat mana ada bisa marah. Saat itu, saya pergi ke perpustakaan untuk menyelami luasnya ilmu pengetahuan. itu tempat sampah, bukan perpustakaan. Oh, ini maksudnya. Saat perpustakaan sudah diisi oleh orang pacaran, itu sudah jadi seperti tempat sampah. Pak, tapi saya masih penasaran loh Pak, apa hubungannya antara kertas yang bergoyang dan petir yang menyambar? Nah ini, makanya akan saya jelaskan. Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu atom. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Loh, sudah selesai? Belum, baru dimulai. Sebentar, kita kasih judul dulu. Jika suatu benda memiliki muatan positif atau proton lebih banyak daripada muatan negatif atau elektron, maka benda dikatakan bermuatan positif. Sebaliknya, jika benda memiliki muatan elektron lebih banyak dibandingkan muatan proton, maka benda disebut bermuatan negatif. Sedangkan benda yang netral adalah benda yang memiliki jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Baik proton dan elektron memiliki karakteristik yang serupa namun tidak sama. Proton dan elektron memiliki garis-garis medan listrik atau yang kita kenal sebagai kuat medan listrik yang menyebabkan benda mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Proton atau muatan positif memiliki garis gaya listrik yang mengarah keluar muatan. Sedangkan elektron memiliki garis gaya listrik yang mengarah ke dalam. Sehingga jika muatan positif dan muatan negatif didekatkan akan menerima gaya searah yang disebut sebagai gaya tarik-menarik. Sedangkan jika muatan sejenis, maka gaya yang ditimbulkan adalah gaya tolak-menolak karena kedua muatan ini memiliki garis medan listrik yang arahnya saling berlawanan. Jika suatu atom memiliki muatan listrik lebih besar,
maka garis gaya listrik yang dimiliki akan lebih besar pula. Akibatnya, muatan tersebut memiliki potensi untuk memberikan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang lebih besar pula. Jika ada dua muatan yang memiliki jenis yang sama, baik itu muatan positif dan muatan positif atau muatan negatif dan muatan negatif yang dipisahkan oleh jarak sejauh r, maka kedua muatan ini akan menimbulkan gaya tolak-menolak dengan F1 adalah besar gaya yang bekerja pada muatan Q1 karena adanya muatan Q2, dan F2 adalah besar gaya yang bekerja pada muatan Q2 karena adanya muatan Q1. Besar nilai F1 dan F2 yaitu sama dan dirumuskan dengan persamaan F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Sedangkan jika dua muatan yang memiliki jenis berbeda yaitu muatan positif dan muatan negatif yang dipisahkan oleh jarak sejauh R, maka kedua muatan ini akan menimbulkan gaya tarik-menarik dengan F1 adalah gaya yang bekerja pada muatan Q1 karena adanya muatan Q2, dan F2 adalah gaya yang bekerja pada muatan Q2 karena adanya muatan Q1. Besar gaya F1 dan F2 sama dan dirumuskan dengan persamaan F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Ingat, F adalah gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya yang terjadi karena adanya interaksi dua muatan listrik atau lebih. Dinamai gaya kolom karena si penemu teori ini bernama Charles Augustin de Coulomb yang lahir pada tahun 1736 dan meninggal pada tahun 1806. Untuk mengabadikan nama beliau, maka para ilmuwan bersepakat untuk memberi nama interaksi antar muatan listrik ini sebagai gaya kolom. Jika kalian penasaran dengan sosok Mbah Coulomb ini, akan saya tampilkan ilustrasi gambar beliau. Ini adalah ilustrasi wajah beliau. Namun ada yang aneh dengan foto ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, kembali lagi ke konteks penggaris dan kertas. Sebelum penggaris digosokkan di tangan kalian, penggaris dan kertas memiliki muatan yang netral. Namun, setelah penggaris digosokkan ke tangan kalian, elektron yang ada di penggaris berpindah ke rambut tangan kalian. Kemudian jika kalian dekatkan penggaris dengan kertas, maka elektron yang ada di kertas tertarik oleh penggaris sehingga menyebabkan kertas terangkat ke atas. Sama halnya dengan yang terjadi pada petir. Petir terjadi karena adanya interaksi antara elektron yang ada di awan dan proton yang ada di benda-benda di bawah awan. Dasar mula terjadinya petir karena awan yang membawa banyak uap air. Uap air memiliki daya ionisasi yang kuat, sehingga uap air lebih mudah mengantarkan arus listrik. Selain itu, antara proton dan elektron memiliki massa jenis yang berbeda. Proton memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan elektron, sehingga proton terangkat ke atas. Sedangkan elektron yang memiliki massa jenis lebih besar daripada proton akan turun ke bawah. Elektron yang terakumulasi di bagian bawah petir akan menemukan puncak kejenuhannya. Kemudian saat terdapat sekumpulan proton yang ada di bawah elektron, maka interaksi antar elektron dan proton pun terjadi sembari menimbulkan ledakan petir. Itulah sekilas penjelasan bagaimana kertas bisa terangkat ataupun terjadinya fenomena petir yang terangkum dalam kajian listrik statis. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bisa menambah manfaat. Oh iya, jangan lupa subscribe serta like-nya.